videonya nampak wajah belah situ Kak? Tak, kita ada kamera. Iya. Terima kasih Kak. Yang tadi Kak, itu udah nggak nampak nih stop video nih? Udah nggak nampak nih kan? Enggak. Ini stop video? Tak. Enggak, itu Kan ini. harus ada kamera kat sini. Kan ada kamera nih, Kak. Oh gitu. Jadi ada kamera dari sini. Muncul dia dari sini atau di sini? Kameranya. Berarti kemarin aku salah Kak, di bawah itu. Nggak nampak apa ininya, materinya Kak. Ini nggak ngerti kayaknya. Ini udah terekam. Wow. Tinggal on air. Coba enggak. Ada nggak suara? Nih. Taib ya Talibat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Talibat. Kaifa halukun? Ana bikhair, alhamdulillah. Nabda ya Talibat, nabda. Nanti maman. Fatal. Taib ya Talibat, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. درسنا اليوم يتعلق عن الكلام. نحن درسنا أو بحثنا عن الخبر. صحيح؟ صحيح أم لا؟ ما هو الخبر؟ الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته. صحيح؟ وأما حتى اليوم سنبحث عن الإنشاء، يعني عكس الخبر، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. هل سمعتم ماذا أقول؟ ماذا قلت لكم؟ سمعتم أم لا؟ لا؟ نعم ولا لا؟ سمعنا وأطعنا.
طيب يا طالبات نقرأ أولا الإنشاء. الكلام في علم المعاني ينقسم إلى الخبر والإنشاء. درسنا عن الخبر والآن عن الإنشاء. الإنشاء، ما معنى الإنشاء؟ الجواب: الإنشاء في اللغة هو الإيجاد والاختراع والخلق والشروع. نعيد مرة أخرى: الإنشاء في اللغة هو الإيجاد والاختراع والخلق والشروع. Al-insya dalam terminologi etimologi atau dari segi bahasa huwal ijadu. Ijad, ma makna al-ijad? Ma makna al-ijad? Penciptaan. Wal ikhtira penemuan. Wal khalqu dan penciptaan. Wasyuru'u dan sesuatu yang baru, inisiatif ya, inisiatif. صوتي واضح يا طالبات؟ واضح أم لا؟ واضح؟ واضح. نعم. Al-insya fi lughati huwa al-ijadu wal-ikhtira' wal-khalqu wasyuru'u. Yaitu insya dari segi etimologi atau dari segi bahasa adalah penciptaan, apalagi penemuan, wal khalqu dan penciptaan, aidan dan inisiatif ya, menciptakan sesuatu hal-hal yang baru. Wa fil istilah, dan dari segi terminologi atau dari segi istilah, huwal kalam alladhi laisa lidisbatihi khariju tatabuqihi au la tatabuqihi. Merupakan kalam yang laisa linisbatihi, yang tidak ada kaitannya sesuai atau tidak sesuainya digunakan. Au huwa kullu kalamin la yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dzatihi. Atau merupakan semua kalam yang tidak mengandung kebenaran dan tidak pula kebohongan.
Jadi kalau khabar sebelumnya itu yahtamilu sidqa wal kadhiba, sahih. Jadi kalau kabar berita itu bisa jadi dia beritanya itu benar, bisa jadi beritanya itu bohong, ya kan? Ihtimal gitu, kemungkinan bisa jadi beritanya benar, bisa jadi beritanya bohong. Nah, sementara insya ini dia tidak mengandung kedua komponen itu gitu. Dia terbebas dari itu. Ya, nanti kita akan bahas lagi pembagian-pembagiannya. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-52. Mahya aqsamul insya? Mahya aqsamul insya? Apa saja dia bahagian-bahagian insya itu? Al-insya'u yuqsimu ila talabiyyin wa ghairi talabiyyin. Insya dia uh, terbagi kepada talabi dan ghairu talabi. Mal maksud bil insya ghair talabi. Jadi insya itu dia ada talabi itu asal katanya tolap ya. Apa tolap itu artinya apa? Mata Sofi Nabila? Ya, permintaan atau ya permintaan lah ya. Kemudian ghairu talabi itu yang tidak diminta atau tidak diharapkan lah begitu ya. Jadi di insya itu dia terbagi pada dua, talabi dan ghairu talabi. Nah, mal maksud bil insya'i ghair talabi, apa yang dimaksud dengan insya' ghair talabi? Huwa ma la yustada'a matluban ghairu hasilin waqti talab wa huwa al aqsam. Huwa ma la yustada'a matluban ghairu hasili waqti talabi wa huwa al aqsam, yaitu kalam yang tidak dikehendaki, yustada'a dikehendaki, matluban makna yang diharapkan, ghairu hasilin tidak bisa tercapai, waktu talab pada waktu adanya tuntutan. Dah. Jadi si ghairu talabi ini dia ketika permintaan itu ini diharapkan dia tidak terjadi pada saat itu gitu. Wa huwa al aqsam, dan dia ada beberapa bahagian. Yang pertama al madahu wadzam. Al madah ini pujian, wadzam dan hinaan. Wa yukawinan bi ni'ma wa habadha wa sa'a wa bi'sa wa la habadha. Nah, jadi dia pujian dan hinaan ini dia bisa menggunakan kalimat ni'ma, nikmat thawab, ada dalam Al-Quran banyak ya. Ni'ma ajrul amilin, nah seperti itu pujian-pujian. Kemudian adzam juga banyak dalam Al-Quran ya, wabi'san masir, kemudian wasa'at masira gitu ya. Jadi banyak kita temukan di dalam Al-Quran itu pujian-pujian dan hinaan yang menggunakan kalimat-kalimat ini. Jadi dia termasuk insya ghairu talabi. Nah, contohnya di situ nahwu qauluhu ta'ala in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 271 ya. Jika kalian menampakkan sedekah itu maka itu lebih baik gitu ya. Itu pujian berarti ya, al-madah. Kemudian
Wa minhal af'al al-muhawwalah ila fa'ula, dan ada fi'il-fi'il yang dia berubah menjadi fa'ula. Contohnya nahu qauluhu ta'ala kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah jeleknya. Jadi di situ fi'il kaburat. Ya, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut-mulut mereka. Jadi di sini adalah bentuk hinaan ya. Nah, kemudian yang termasuk juga dengan insya ghairu talabi adalah al-uqud, beberapa akad ya. Sama sawa'un kanat bilabzil madi nahwu, sama ada dengan lafaz yang fi'il madi, nahwu bi'tu ya. Bi'tu apa makna bi'tu? Nurul? Bi'tu Nurul? Nah, menjual. Tapi itu fi'il madhi bi'tu, berarti saya telah menjual. Nah, itu bentuk akad ya, akad. Akad apa? Seperti istaraitu, saya telah membeli, itu bentuk yang ghairu talabi. Kemudian apalagi? Wahabtu di situ ya. Makna wahabtu, saya telah memberi. Nah, jadi itu bentuk-bentuk beberapa lafaz akad gitu ya. Au bi ghairi, atau yang selainnya. Nahwu imraati talik. Nah, istri saya adalah yang sudah berpisah atau bercerai ya. Wa abdi hurrun, dan budakku merdeka. Nah, itu beberapa bentuk kalimat akad ya. Beberapa akad itu termasuk dia insya ghairu talabi. Nah, kemudian yang ketiga, madza fis salith? Na'am, aywah, al-qasam. Mana al-qasam? Sumpah. Sawa'un kana bil waw atau bi ghairiha ya, sama ada dengan huruf waw atau dengan selain huruf waw. Ada 3 kan huruf sumpah ya, ada waw, lalu apa lagi? Ba, lalu ta. Na'am, waw, ba, dan ta ya. Nah, contohnya di situ nahwu qauluhu ta'ala wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha ya. Nah, di situ dia jadi ketiga unsur ini masuk ke dalam insya ghairu talabi. Nah, kemudian yang keempat adalah at-ta'ajjub. Ma makna ta'ajjub? Takjub ya, kagum, merasa kagum lah ya. Wa ya'ti qiyasan bi sighah ma'af'alahu au af'il bihi, nahu qauluhu ta'ala. Jadi ta'ajjub ini bentuk kalimat ta'ajjub itu dia ada ma'af'alahu, ma'ajmalahu, ma'aqbahahu, seperti itu bentuknya ya. Itu menyatakan fi'il ta'ajjub ya, merasakan aneh, kagum. Nah, seperti itu. Mez ya, mezmi gitu. Atau ma'ab'adahu, alangkah jauhnya gitu. Kemudian ma'ajmalahu, alangkah cantiknya atau indahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya nahu qauluhu ta'ala qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, alangkah kupurnya dia gitu ya. Itu ma akfarah, itu yang diambil. Kita fokusnya ke ma akfarah. Itu termasuk fi'il ta'ajjub ya. Wa qauluhu ta'ala asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Hadha fi surah, hadil ayah fi surah madza Sofi?
Maryam. Unzurna fil Quran. Thumma wasama'an bighairihima. Nahwu kaifa takfuruna billah. Dan yang biasa kita dengar ya selain itu, nahwu kaifa takfuruna billah, artinya itu bagaimana pula mereka itu kafir dengan Allah ya, bagaimana mereka bisa kufur terhadap Allah itu. Ini surah Al-Baqarah ayat 27. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Tayyib, ar-raja wa ya'ti bi asa hara ikhlaulaqa. Ar-raja, ma makna raja? Naam, aywa, berharap. Arjuk, I hope you, atau saya berharap padamu. Wa ya'ti bi asa hara ikhlaulaqa. Ini artinya sama, artinya semoga ya, mudah-mudahan artinya. Nah, nahwu fa'asallahu ay ya'tiya bil fath, artinya adalah mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan. Nah, artinya itu mudah-mudahan. Ya, taib ya, talibat. Lakin, nah ada poin di bawah itu. Kita baca dulu di bawah. Wala yahtamul balaghi bihadhil asalibil insya'iyyati liqillatil aghradil muta'alliqati biha. Katanya di situ tetapi para ahli balaghah, al-balaghi ini, para ahli balaghah tidak terlalu mementingkan uslub yang ghairu talabi ini ya, karena sedikit sekali yang ingin dicapai gitu dari apa yang tujuannya gitu. Wali anna mu'azzamuha akhbarun nuqilat min ma'aniha al-asliyah. Karena secara garis besar dia ini hampir mirip dengan khabar, hampir mirip. Kalau kita lihat di khabar kemarin juga ada al-madah, ada juga ar-roja, seperti itu, hampir-hampir mirip kan. Nah, jadi dia para ahli balaghah mengatakan hampir sama ghairu talabi ini dengan si khabar. Jadi mereka tidak terlalu membahas masalah ini gitu, karena dia kurang ada zuknya gitu, tidak terdapat apa namanya itu ya, seni balaghahnya itu tidak terlalu di situ ya. Jadi mereka tidak terlalu membahas insya ghairu talabi, tapi mereka lebih kepada insya talabi. Mafhum ya talibat? Nah, kita lanjut. Mal maksud bil insya'it talabi? Apa ini maksud dengan insya' talabi? Nah, tadi ada dua kan, insya' ada dua, ada ghairu talabi dan talabi. Nah, ini kita akan bahas tentang mal maksud bil insya'it talabi. Apa ini maksud dengan insya' talabi? Huwa alladhi yustada'a matluban ghairu hasili waqti talabi hasba i'tiqadil mutakallim. Nah, artinya adalah kalimat yang menghendaki, yustad'a, matluban, makna yang diharapkan, ghairu hasilin waktu talab, yang tidak tercapai pada saat pada saat adanya tuntutan
Hasba i'tiqadil mutakallim, menurut keyakinan si mutakallim. Mutakallim ini siapa? Si yang ngomong ya. Si mutakallim ini adalah yang berbicara. Nah, wa anwa'uhu khamsah, dan jenis-jenisnya itu ada 5. Al-amr. Al-amr bermakna perintah ya. Wan nahyu larangan. Wal istifham pertanyaan. Wat tamanni angan-angan. Kemudian yang terakhir ada wan nida, dan nida. Nida itu artinya panggilan. Nah, jadi ketika kita menggunakan kelima jenis ini tadi dari tolabi ini, kita mengharapkan ada sesuatu feedback ya, ada balas baliknya gitu kan. Seperti kita gunakan kalimat amar gitu kan, masuklah atau apalagi keluarlah, pergilah gitu kan. Kita mengharapkan ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Nah, begitu juga dengan larangan. Kalau kita bilang jangan duduk di sini gitu kan, la tajlisi huna gitu. Nah, di situ kita mengharapkan ada perbuatan ya, ada perbuatan yang dilakukan oleh si mukhatab gitu, untuk si mutakallim. Nah, kemudian istifham juga, misalkan kita bertanya hal ja'a Muhammadun, kita perlu jawaban kan, hal ja'a Muhammadun, apakah si Muhammad sudah datang? Nah, kemudian at-tamanni juga demikian. Lalu yang terakhir nida, seperti kita panggil, ya Aisyah, maka Aisyah harus menjawab ketika itu kan. Nah, jadi insya tolabi itu adalah satu kalam yang memerlukan ada tuntutan di dalam kalimat itu. Taib ya talibat, intahal waktu ya. Taib ya talibat, lau hunaka soal is'ali fi WhatsApp la tastahi. Syukran ala husni ihtimamikun. Hadha huwa darsul yaum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.